Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah Nislina Mumtazah dengan NIM J0414241033. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang study case dari perusahaan Parmalat. Untuk soal yang pertama, pada pertanyaan ini kita diajak untuk melihat ke belakang di tahun 2000 hingga tahun 2003, tanda-tanda apa yang seharusnya sudah dideteksi oleh para investor maupun regulator. Nah, dalam kerangka audit, red flag adalah indikator yang meningkatkan asset risk of material misstatement. Setidaknya ada 4 sinyal kuat yang seharusnya memicu prosedur audit lanjutan jauh sebelum kebangkrutan Parmalat. Red flag yang pertama adalah sebuah inkonsistensi kas versus keputusan pendanaan. Jadi, Parmalat ini melaporkan saldo kas yang sangat besar, termasuk klaim sebesar 3,95 miliar di Bonlat. Namun, secara bersamaan terus menerbitkan obligasi baru dan memiliki beban bunga yang sangat signifikan. Dalam analytical procedure dengan standar EIC 520, pola ini merupakan anomali yang wajib diinvestigasi lebih lanjut. Perusahaan dengan genuine excess cash tidak akan terus menambah utang dengan berbiaya yang tinggi. Mantan CFO Fausto Tona dan juga penggantinya, yaitu Alberto Ferraris, mereka pun secara internal mempertanyakan hal ini. Bahkan seorang eksekutif anonim pun dilaporkan menyebut kas Parmalat sebagai non-eksisten kepada investor AS. Lalu, untuk level yang kedua adalah struktur offshore yang sangat kompleks dan tersebar di tax havens. Jadi, Parmalat ini mendirikan puluhan Special Purpose Entities atau SPE di Cayman Island, Bahamas, dan juga yurisdiksi kerahasiaan lainnya. Nah, dalam standar EIC 550 atau tentang related parties dan juga EIC 315 tentang understanding the entity, kompleksitas struktur korporat yang tidak proporsional dengan kebutuhan operasional adalah sebuah indikator inherent risk yang sangat tinggi, terutama jika transaksi antar entitas tidak memiliki substansi ekonomi yang jelas. Nah, forensik investigator kemudian menemukan bahwa entitas-entitas ini hanya menghasilkan penjualan dan juga pinjaman secara fiktif. Untuk red flag yang ketiga adalah bond repurchase yang tidak dapat diverifikasi. Nah, jadi manajemen ini mengklaim telah membeli kembali obligasi yang beredar. Namun, klaim ini tidak pernah dikonfirmasi secara independen oleh auditor maupun regulator. Ini merupakan sebuah bentuk kegagalan dalam memverifikasi asersi completeness dan juga eksisten sebagai dua asersi dasar audit yang harus dipenuhi atas setiap transaksi signifikan yang harus sesuai dengan IC 500. Lalu yang keempat adalah rating agensi yang terlambat merespon. Jadi S&P dan Moody's mempertahankan rating investment grade Parmalat sepanjang 2003 meskipun ada tanda-tanda tekanan keuangan dan juga keraguan sudah sangat terlihat. Nah, ini menunjukkan ketergantungan berlebihan pada informasi yang disediakan oleh Emeton dan juga kurangnya independent verification dan juga adanya kelemahan struktural. Jika analytical procedure menghasilkan unexplained variance, seperti misalnya kas besar tapi tidak digunakan untuk melunasi utang, maka auditor itu wajib merespon dengan extended audit procedure, bukan hanya menerima begitu saja. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua ini kita membahas tentang kontribusi auditor eksternal dan juga bank dalam peruntuhan Parmalat. Dan seharusnya apa sih yang mereka lakukan? Jadi dalam IC 200 mengharuskan auditor untuk mempertahankan professional skepticism sepanjang proses audit, yaitu sikap kritis yang tidak serta-merta menerima representasi manajemen tanpa bukti yang cukup dan juga tepat. Nah, disinilah kegagalan terbesar terjadi. Pertama, pada auditor Grant Thornton, terjadi kegagalan konfirmasi pada pihak ketiga. Nah, jadi Grant Thornton ini mensertifikasi laporan keuangan Bonlat berdasarkan dokumen konfirmasi dari Bank of America yang disampaikan melalui klien, bukan langsung dari bank. Nah, ini tuh sudah melanggar IC 505 tentang external confirmation. Secara fundamental, auditor itu seharusnya mengirim permintaan konfirmasi dan juga menerimanya langsung dan secara independen, tidak boleh melewati tangan manajemen. Jadi ketika BOF
A akhirnya itu dikonfirmasi secara langsung, mereka menyatakan bahwa akun senilai 3,95 miliar tersebut tidak pernah ada. Lalu selanjutnya, pada Deloitte, yaitu tentang rubber stamping tanpa substantif testing yang memadai. Jadi, Deloitte ini mengaudit Parmalat sejak tahun 1999, namun gagal mendeteksi miliaran euro aset fiktif selama bertahun-tahun. Ini juga menunjukkan kegagalan dalam substantif prosedur, yaitu khususnya prosedur untuk memverifikasi eksistensi atau keberadaan dan juga valuation atas piutang dan juga saldo kas yang dilaporkan. Nah, menerima angka dari manajemen tanpa bukti independen yang cukup merupakan sebuah pelanggaran standar atas sufficiency of evidence sebagaimana yang telah diatur dalam IC 500. Lalu, bagaimana peran Bank of America? Sebenarnya, Bank of America ini adalah seorang korban pemalsuan dari nama dan juga logo mereka yang digunakan dalam surat konfirmasi palsu terkait akun Bonlat yang senilai 3,95 miliar tadi. Nah, namun pertanyaannya adalah, mengapa ya prosedur konfirmasi bank tidak pernah menghasilkan cross-check yang langsung ke BOFA? Nah, ketika akhirnya BOFA dikonfirmasi langsung, mereka langsung menyatakan akun tersebut tidak pernah ada. Nah, sebagai risk manager di tahun 2003, prosedur apa sih yang seharusnya dilakukan? Jadi, yang pertama adalah melakukan rekonsiliasi saldo kas dengan bank statement asli dengan standar IC 500. Lalu, yang kedua adalah melakukan analytical review antara kas besar dengan terus terbitan obligasi dengan standar IC 520. Lalu yang ketiga, yaitu melakukan audit atas transaksi dengan related parties atau pihak ketiga dengan dasar standar, yaitu IC 550. Nah, pelajaran yang bisa diambil adalah ketika bukti audit itu kelihatannya terlalu baik atau terlalu mudah gitu kan disediakan oleh klien, harusnya kita sebagai auditor itu memiliki professional skepticism yang harus selalu ditingkatkan, bukan dikurangi. Nah, jadi berdasarkan IC 200 menyebutkan bahwa skepticism profesional itu adalah mencakup kewaspadaan terhadap kemungkinan bahwa bukti yang diperoleh mungkin tidak otentik atau tidak asli. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga ini kita akan membahas bagaimana struktur internasional perusahaan Parmalat yang mencakup di Italia, Cayman Island, Bahamas, dan juga Amerika Serikat yang mempersulit investigasi dan juga litigasi. Jadi dari kacamata audit, hal ini itu udah diatur dalam IC 600 tentang Special Consideration atau Audit of Group Financial Statement. Nah, jadi masalah yang pertama itu adalah grup auditor versus dengan komponen auditornya. Jadi entitas inti Parmalat itu kan diaudit sama Deloitte alias yang di Italia. Sementara entitas Cayman itu seperti Bonlat itu diaudit oleh Grant Thornton. Dalam IC 600, grup auditor itu seharusnya bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah pekerjaan komponen auditor sudah cukup dan juga sudah dapat diandalkan. Nah, kegagalannya adalah grup auditor menerima hasil audit komponen tanpa memverifikasi secara independen apakah prosedur yang dilakukan sudah memadai untuk entitas beresiko tinggi seperti Bonlat. Lalu yang kedua adalah tax haven sebagai alat deliberate opacity. Jadi Parmalat ini mendirikan entitas di yurisdiksi kerahasiaan bukan karena alasan bisnis yang sah, melainkan untuk menyembunyikan utang dan juga aset fiktif dari jangkauan regulator di Italia itu, maupun dari auditor. Nah, regulasi kerahasiaan di tax haven secara sistematis itu menghalangi akses ke dokumen dan juga ke rekening bank dengan hambatan yang tidak dapat diatasi dengan prosedur audit secara konvensional tanpa kerjasama formal lintas yurisdiksi. Selanjutnya, karena Parmalat itu beroperasi di 4 yurisdiksi utama di Italia, Cayman Island, Bahamas, dan juga Amerika Serikat. Nah, masing-masing tempat ini tuh memiliki hukum yang berbeda dan juga tanpa kewenangan langsung satu sama lain. Nah, keempat tempat ini memunculkan masalah.
masalah atas hambatan yurisdiksi dan juga atas pengumpulan bukti. Untuk entitas kunci seperti Bonlat yang di Cayman dan juga Parmalat Finanziaria yang di Bahamas, itu mereka tuh berada di luar jangkauan langsung otoritas Italia. Regulasi kerahasiaan yang ketat di tax havens membuat akses ke dokumen perbankan dan juga korporasi itu sangat sulit, sehingga bukti itu tersebar di berbagai negara dengan standar yang tidak seragam. Lalu masalah yang kedua adalah tentang fragmentasi penegakan hukum. Jadi meskipun otoritas Italia, US, SIC, dan juga FBI itu berhasil meluncurkan investigasi bersama, koordinasi lintas batas tetap memakan waktu dan juga sumber daya yang sangat besar. SIC ini mengajukan gugatan berdata di Amerika Serikat, sementara pengadilan Italia ini menangani atas kasus pidana secara terpisah. Nah, dua proses ini tidak selalu berbagi bukti secara efisien. Nah, masalah selanjutnya itu berupa sulitnya pemulihan aset. SIC ini mengakui tidak ada aset AS atau Amerika Serikat yang berhasil untuk dipulihkan. Meskipun skema penipuannya ini berhasil untuk didokumentasikan secara lengkap untuk kepentingan publik, aset yang tersebar di tax haven sangat sulit untuk dilacak dan juga diklaim kembali oleh para kreditur. Kayak selanjutnya untuk soal yang keempat, pertanyaan ini tuh kan meminta kita untuk mendiskusikan di mana batas antara financial engineering yang sah dengan fraudulent financial reporting, dan apakah alasan demi kelangsungan perusahaan bisa membenarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan Parmalat. Jadi, berdasarkan AIC 240, membedakan secara tegas antara error dan juga fraud. Error itu adalah kesalahan yang tidak disengaja, dan fraud itu adalah manipulasi yang disengaja untuk mengecoh pengguna laporan keuangan atau para kepentingan laporan keuangan. Parmalat ini tanpa keraguan dia masuk dalam kategori fraud, teman-teman. Oke, lalu di mana sih tepatnya garis batas itu berada? Jadi, financial engineering yang legal adalah sebuah bentuk optimasi struktur keuangan yang dilakukan secara transparan, lalu dicatat sesuai dengan standar akuntansi, dan juga menggunakan dokumen yang asli serta dapat diverifikasi. Nah, sementara fraudulent financial reporting yang seperti dilakukan oleh Parmalat, yaitu melibatkan pemalsuan dokumen, pencatatan aset yang tidak pernah ada, penyembunyian liabilitas secara aktif dari auditor, dan juga transaksi yang tidak pernah memiliki substansi ekonomi apapun. Oke, selanjutnya kita bahas tentang fraud triangle dalam kasus Parmalat ini. Jadi, dalam IC 240, dalam menggunakan kerangka fraud triangle itu ada pressure, opportunity, dan juga rationalization. Nah, jadi ketiga elemen ini tuh hadir sekaligus. Dalam pressure dari kasus ini adalah berupa kebutuhan kas akibat ekspansi yang sepenuhnya itu dibiayai oleh utang atau debt finance. Lalu opportunity-nya adalah karena lemahnya pengawasan auditor dan juga struktur offshore yang sengaja dirancang tidak transparan dan juga sulit ditembus oleh regulator maupun auditor eksternal. Jadi ketiga, untuk rationalization yaitu adalah manajemen berargumen bahwa semua yang dilakukan perusahaan ini adalah demi menyelamatkan perusahaan. Nah, namun rationalization ini tuh runtuh ketika terungkap bahwa Callisto Tanzi sendiri itu mengalihkan sekitar 620 juta euro dana perusahaan ke rekening keluarganya. Jadi ini bukan lagi going concern fraud, ini adalah sebuah misappropriation of assets sekaligus. Oke, selanjutnya bagaimana dimensi etisnya? Jadi, kita bahas fiduciary duty dulu ya. Fiduciary duty ini adalah sebuah kewajiban hukum dan etis yang mewajibkan seseorang yang dalam hal ini itu manajemen dan juga direksi perusahaan untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik pihak yang mempercayakan aset atau juga wewenang kepada mereka, yaitu seperti pemegang saham dan juga para kreditur. Kewajiban ini itu mencakup kejujuran, keterbukaan informasi, dan juga larangan keras untuk memanfaatkan posisi demi keuntungan pribadi. Nah, tapi ternyata manajemen Parmalat ini melanggar fiduciary duty ini secara fundamental.
Lebih dari 100.000 investor retail Italia itu kehilangan tabungan mereka karena membeli obligasi yang diklaim investment grade AAA. Namun didasarkan pada laporan keuangan yang penuh material misstatement yang disengaja. Tidak ada justifikasi moral maupun hukum yang dapat membenarkan hal ini, terlepas dari narasi apapun yang disampaikan oleh para manajemen. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan terakhir. Kita tuh diajak untuk masuk ke posisi seorang extraordinary commissioner seperti Enrico Bondi yang ditunjuk pada Januari 2004 untuk memimpin pemulihan Parmalat. Nah, kira-kira bagaimana ya kita memprioritaskan langkah untuk memaksimalkan nilai bagi para kreditur? Nah, namun sebelumnya, apa sih tugas utama Extraordinary Commissioner? Yaitu memaksimalkan nilai pemulihan bagi para kreditur, yaitu pihak-pihak yang meminjamkan uang atau berinvestasi dan kini berpotensi tidak mendapatkan kembali dana mereka. Dan ini dilakukan melalui 4 tahapan strategi yang berurutan dan juga terkoordinasi teman-teman. Jadi tahapan pertamanya itu melakukan forensik audit secara menyeluruh. Nah, ini merupakan prioritas pertama kita. Sebelum keputusan strategi apapun diambil, perlu dilakukan forensik audit secara menyeluruh untuk memetakan aset mana ya yang benar-benar ada secara fisik atau eksistens, dan liabilitas tersembunyi yang belum teridentifikasi, dan juga aliran dana yang melibatkan pihak terkait atau related parties. Nah, jadi tanpa pemetaan ini, keputusan strategis berikutnya itu bisa tidak memiliki dasar yang valid dan juga beresiko terjadinya kontraproduktif. Lalu untuk tahapan yang kedua, melakukan stabilisasi operasional bisnis inti. Jadi bisnis daily inti Parmalat ini dipertahankan loh agar tetap beroperasi. Alasannya itu sederhana, nilai perusahaan yang masih berjalan jauh lebih tinggi daripada nilai aset yang dijual dalam kondisi darurat. Untuk menjual aset secara terburu-buru ketika perusahaan dalam kesulitan atau distressed sell, hampir selalu menghasilkan harga yang sangat rendah dan dapat merugikan para kreditur. Nah, inilah prinsip dasar restrukturisasi, yaitu adalah maximize recovery by preserving the business, not just the asset. Jadi, prinsip inilah yang dilakukan oleh Enrico Bondi secara efektif setelah bulan Januari tahun 2004. Lalu untuk tahapan yang ketiga adalah melakukan litigasi terhadap auditor dan juga bank. Nah, bukti-bukti itu kan menunjukkan bahwa auditor, si Grant Thornton dan juga Deloitte, serta sejumlah bank-bank lainnya berkontribusi pada berlangsungnya penipuan selama bertahun-tahun, baik melalui kelalaian profesional maupun keterlibatan secara aktif. Nah, ini tuh telah membuka dasar hukum yang kuat untuk menggugat mereka secara atas kerugian yang dialami para kreditur. Nah, hasil ini ternyata terbukti sangat signifikan. Parmalat itu telah berhasil memulihkan lebih dari 2 miliar euro dari penyelesaian hukum dengan Morgan Stanley, Merrill Lynch, dan juga bank-bank lainnya. Lalu, kenapa ya litigasi diprioritaskan di atas penjualan aset? Nah, karena dalam kasus fraudulent financial reporting, kerugian kreditur itu tidak disebabkan oleh kondisi pasar yang wajar. Jadi ada pihak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Nah, membebankan kerugian kepada mereka adalah sebuah langkah yang paling adil secara hukum dan juga berdasarkan hasil nyata kasus Parmalat paling produktif secara finansial, teman-teman. Lalu, tahapan yang keempat yaitu penjualan aset non-inti dan restrukturisasi utang. Nah, setelah kas awal diperoleh dari hasil litigasi, terus aset non-inti dijual untuk memperkuat likuiditas, renegosiasi utang dengan kreditur utama dilakukan untuk memberikan runway bagi operasional. Jadi, menghasilkan Nuova Parmalat yang kembali melakukan listing di Milan Bourse pada Oktober tahun 2005 dan pulih ke tingkat penjualan pra-krisis itu sekitar 7 miliar euro per tahun pada akhir tahun 2005. Nah, jadi kasus Parmalat adalah sebuah bukti nyata bagaimana kegagalan
Kegagalan itu berlapis ya, dari lemahnya internal kontrol, lalu tidak adanya professional skepticism auditor, hingga celah regulasi lintas yurisdiksi yang dapat menghasilkan kehancuran dan menghapus nilai miliaran euro dan merugikan ratusan ribu para investor yang tidak bersalah. Nah, ini bukan sekadar kasus kriminal, tapi melainkan sebuah kegagalan yang berlanjut atau sistemik di seluruh ekosistem pengawasan keuangan. Nah, sekian presentasi dari kasus Parmalat ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.